yaitu ya Syarhul Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi. Jadi kita sudah pertemuan kemarin ya, pertemuan minggu yang lalu kita sudah bahas tentang profil sedikit tentang Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi. Yang mana ya beliau seperti yang kita jelaskan minggu lalu, beliau lahir pada tahun 59 Hijriah dan wafat pada tahun 918 Hijriah. Dan pada tahun 881 Hijriah, Syekh Muhammad bin Qasim ini ya, beliau melanjutkan perjalanan ke Mesir. Jadi pada tahun 881 Hijriah ya, beliau melanjutkan perjalanannya ke negeri Mesir. Dan di sana di Mesir beliau banyak berguru dengan ulama-ulama besar, ulama-ulama terkenal. Salah satunya ya ulama yang paling terkenal guru beliau adalah Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi. Jadi salah satu guru beliau yang terkenal Imam As-Sakhawi. Dan Imam As-Sakhawi ini juga mempunyai banyak guru ya. Banyak guru dan juga guru-gurunya terkenal. Salah satu guru Imam As-Sakhawi yang terkenal pengarang Bulughul Maram. Ada yang tahu pengarang Bulughul Maram sini? Siapa? Ada yang tahu kitab Bulughul Maram? Siapa pengarangnya? Nah itu ya pentingnya membaca sampul kitab ya, karena di sampul kitab itu ada nama pengarang. Jadi jangan sampai tahu Bulughul Maram tapi tidak tahu pengarangnya. Nah, pengarang Bulughul Maram adalah guru pengarang kitab ini, kitab Fathul Qorib. Siapa nama pengarang Bulughul Maram? Ya, Imam Ibnul Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi gurunya pengarang kitab ini adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Imam Ibnu Hajar ini Al-Asqalani, nama tempat ya di Asqalan. Udah tulis? Ya. Dan perlu diketahui bahwasanya Imam Ibnu Hajar ini adalah alumni Al-Azhar ya. Kalau ada sempat dengar Al-Azhar atau Universitas Al-Azhar saat ini ya, itu Al-Azhar bukan universitas yang muncul baru-baru ini ya. Dia sudah lama muncul sejak 1046 tahun lamanya. Jadi kalau kita tadi tahu kelahiran pengarang kitab ini yaitu pada tahun 859, maka ya 500 tahun sebelum pengarang kitab ini lahir sudah ada namanya Al-Azhar. Jadi Al-Azhar ya. Tepatnya Al-Azhar dibangun pada tahun 360 Hijriah. Pada awal-awal dibangun ya, Al-Azhar ini bukan kayak universitas ya seperti sekarang. Dia awalnya masjid kayak sekarang, masjid yang kita tempat ini. Al-Azhar awalnya masjid yang berfungsi sebagai tempat menampung orang beribadah, sholat 5 waktu, dan juga ya berfungsi sebagai menampung atau wadah tempat orang berilmu menuntut agama. Apa? Oh, tahun didirikan Al-Azhar. Ya, 361. Ya, kurang 1 ya. Kurang 1 tahun, 361 Hijriah. Ada yang sudah lahir di situ? 361 Hijriah. Jadi gitu ya. Fungsi awal Al-Azhar saat awal-awal dibangun itu
sebagai masjid untuk menampung orang beribadah dan juga sebagai tempat menuntut ilmu kayak kita sekarang, tempat menuntut ilmu agama. Namun ya seiring berjalannya waktu, ya ilmu yang dipelajari di Al-Azhar semakin berkembang. Jadi bukan ilmu agama saja dipelajari, ada ilmu kedokteran, ilmu teknik, psikologi, matematika dan ilmu-ilmu umum lainnya. Jadi seiring berjalannya waktu ya Al-Azhar berkembang dan bukan cuma ilmu agama saja dipelajari, bahkan ilmu-ilmu umum pun dipelajari juga kayak kedokteran, teknik, ya matematika dan ilmu-ilmu umum lainnya. Ya sehingga dikatakan bahwa Al-Azhar atau Universitas Al-Azhar adalah universitas yang salah satu universitas tertua, bahkan yang paling tua di dunia, yang mengalahkan Universitas Oxford atau Harvard. Kalau adik-adik pernah dengar Universitas Oxford, Harvard yang tua ya, kalau dibandingkan dengan Al-Azhar itu tidak ada apa-apanya ya. Yang mana umur Al-Azhar itu 1046 tahun. Jadi tidak heran sejak berdirinya Al-Azhar sampai sekarang Al-Azhar sudah mencetak banyak ulama-ulama terkenal. Ya seperti salah satunya tadi ya Ibnu Hajar Al-Asqalani, guru pengarang kitab ini. Masih banyak seperti Ibnu Khaldun. Ada yang pernah dengar Ibnu Khaldun? Ya ulama sejarah terkenal. Nah itu alumni Al-Azhar juga. Beliau sempat belajar di Al-Azhar. Begitu juga Imam As-Suyuti. Nah Imam As-Suyuti ini pernah belajar juga di Al-Azhar di Kairo. Udah mau masuk ya? Lagi berapa menit? 5 menit. Jadi ya secara tidak langsung pengarang kitab ini, pengarang Fathul Qorib ini yaitu Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi, ya sanad keilmuannya bersambung dengan ulama Al-Azhar lewat jalur ya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya jadi kalau adik-adik sekalian ya ditakdirkan sempat belajar di Al-Azhar misalkan, atau suatu saat sempat belajar di Al-Azhar, maka ya secara tidak langsung adik-adik sudah se-alma mater. Apa itu alma mater? Satu tempat belajar ya. Satu tempat belajar dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Khaldun, Imam As-Suyuti dan ulama-ulama terkenal lainnya. Jadi suatu kebanggaan ya, suatu kebanggaan atau kehormatan bisa belajar di sebuah tempat atau se-alma mater dengan para ulama-ulama besar. Jadi ya kalau dari sekarang ada yang punya cita-cita belajar di Mesir atau di Timur Tengah, ya perkuat yang namanya bahasa Arab, terutama ilmu nahwu, shorof, dan juga ya baca kitab kuning ya harus dilatih, dan juga jangan lupa perbanyak hafalan, lebih banyak lebih bagus ya, 30 juz lebih bagus. Maka manfaatkan ya waktu adik-adik sekalian di pondok ini dengan sebaik-baiknya. Bin Qasim Al-Ghazzi, kemudian Al-Musamma. Udah lihat? Setelah baris pertama ada kata Al-Musamma. Udah dapat? Jadi Al-Musamma artinya yang dinamakan. Apa yang dinamakan? Yang dinamakan di sini adalah syarah. Jadi kalau kita kembali ke awal, kalimat awal hada, yang mana takdirnya di situ ada mubtada mahdzuf ya, dibuang. Jadi takdirnya hada syarhu al-musamma. Jadi kitab penjelasan ini yang dikarang oleh Muhammad bin Qasim dinamakan. Jadi dinamakan. Nah posisi al-musamma dalam i'rab ini
dia berposisi sebagai sifat atau na'at dari syarah. Jadi sifat atau na'at dari syarah. Yang mana ya syarah di sini yang seperti sudah jelaskan posisinya sebagai khabar ya, khabar mahdzub. Dia khabar dari mubtada mahdzub yang takdirnya hada syarhu. Dan al-musamma ini dia mengatap atau na'at sifat dari syarah. Jadi otomatis posisi al-musamma dalam i'rab dia adalah marfu'. Jadi tanda marfu'nya, tanda rafa'nya apa? Karena dia isim mufrad, tanda rafa'nya ya, ada yang tahu? Kalau isim mufrad tanda rafa'nya apa? Dhamma ya. Jadi dhamma. Dan perlu diketahui bahwasanya dalam ilmu nahwu tanda i'rab itu ada dua. Jadi dalam ilmu nahwu itu tanda i'rab ada dua. Yang pertama, tanda i'rab yang bersifat zahir atau nampak. Jadi tanda i'rab yang bersifat zahir, nampak. Dalam artian nampak ya, kita bisa lihat dengan sekilas, dengan jelas tanda i'rabnya. Dan kedua adalah tanda i'rab yang bersifat muqaddar. Tanda i'rab yang bersifat muqaddar. Pernah dengar muqaddar? Artinya muqaddar diperkirakan. Jadi tanda i'rabnya diperkirakan begitu. Jadi maksud dari tanda i'rab zahir adalah tanda i'rab yang kita bisa lihat langsung dengan jelas. Seperti jaa Zaidun. Nah, Zaidun sini dia berharakat terakhir domaten ya, Zaidun. Nah, kita bisa lihat secara langsung domaten berada di akhir kata Zaidun. Nah, ini maksud, jadi Zaidun sini berharakat dhamma zahir. Jadi jaa Zaidun. Begitu juga ra'aitu Zaidan. Zaidan ya berharakat fathaitain yang mana sifatnya jelas, nampak, zahir. Contohnya juga ya unzur ila Zaidin. Zaidin sini harakatnya kasratain. Ya nampak dan zahir. Dan karena Zaidun adalah isim mufrad atau tepatnya isim alam mufrad, yang mana kalau isim mufrad tanda rafa'nya adalah dhamma kayak jaa Zaidun, begitu juga isim mufrad tanda nasabnya adalah fathatain kayak ra'aitu Zaidan, dan juga ya isim mufrad tanda kasrahnya adalah, tanda jarnya adalah kasratain seperti unzur ila Zaidin. Jadi kalau kita lihat contoh itu semua, jadi tanda i'rabnya dan harakat terakhirnya sangat jelas, sangat kita bisa lihat. Maka kalau di i'rab jaa Zaidun, jaa telah datang Zaidun ya, maka i'rabnya Zaidun ya fa'il marfu' wa alamat raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah ad-dhammah az-zahirah. Jadi dhammah yang jelas, yang nampak, az-zahirah ala akhir. Intinya tanda rafa'nya adalah dhammah yang zahir, yang nampak di akhir kata Zaidun. Insyaallah bisa dipahami. Jadi i'rabnya ya ad-dhammah az-zahirah, lebih tepatnya begitu. Jadi kalau kita sudah tahu yang mana zahir, yang mana muqaddar, maka kedepannya kita i'rab kalau sebuah isim memiliki harakat yang zahir, maka di i'rab sebagai contohnya seperti ad-dhammah az-zahir ditambah az-zahir. Dan adapun ya itu yang pertama ya. Ya, tanda i'rab yang kedua yaitu bersifat muqaddar. Artinya tandanya diperkirakan. Tandanya diperkirakannya tidak jelas kayak az-zahir. Contohnya seperti al-musamma yang kita bahas sekarang. Jadi al-musamma yang mana kita sudah ketahui bahwasanya posisi al-musamma sini dia marfu'.
Dan kalau marfu dan dia isim mufrad, maka alamat raf'inya, tanda rafa'nya adalah dhammah. Ya, namun ya tidak nampak ya huruf dhammah di sini, al-musamma. Jadi kita tidak bisa baca al-musamma dengan al-musammayu. Tidak bisa ya. Karena musamma di sini tidak bisa, ya harakatnya tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diubah. Maka ya harakat dhammahnya sini diperkirakan saja, meskipun tidak nampak, maka diperkirakan hingga dikatakan al-muqaddar. Jadi harakat dhammahnya di sini muqaddar, diperkirakan. Jadi kalau kita i'rab, al-musamma adalah sifah atau na'at marfu' wa alamat raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah ala akhirih. Jadi gitu ya. Al-dhammah dan tanda i'rabnya adalah dhammah yang diperkirakan di akhir kata musamma. Contohnya banyak ya. Al-musamma di ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat terpanjang. Ada yang hafal ayat terpanjang di dalam Quran? Ayat tentang membicarakan hutang. Ad-dain. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Nah, sini. Ila ajalin musamma. Musammanya tidak, harakat terakhirnya tidak berubah kan? Karena dia harakatnya muqaddar. Dan aslinya ya posisi musamma di sini dia mudhafun ilaih. Dan setiap mudhafun ilaih itu majrur, dijar. Namun ya harakat musamma sini tidak berubah, tetap musamma, bukan musammayi. Jadi kalau mengikuti kaidah dia sebenarnya musammayi ya, musammayi. Tapi musamma di sini harakatnya muqaddar, tidak bisa diganggu gugat. Harakatnya diperkirakan saja. Jadi kalau di i'rab al-musamma mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddar. Jadi sebenarnya ada kasrah tapi diperkirakan di situ. Al-kasrah al-muqaddarah ala akhiri. Itu ya al-musamma. Al-musamma ya akar kata, asal kata musamma yang dinamakannya, artinya dinamakan, asal katanya dari kata fi'il summiya yusamma. Jadi summiya yusamma, dinamakan. Karena dia sifatnya pasif ya, maka dia berasal dari fi'il madhi yang pasif, atau dikata dalam istilah sharafnya fi'lul al-majhul. Pernah belajar fi'lul majhul? Kata kerja pasif ya. Jadi kata kerja itu ada aktif, ada pasif. Dan kata aktif itu yang bermakna di. Kata doroba memukul, duriba dipukul. Jadi itu pasif ya. Atau dalam istilah sharafnya al-fi'lul majhul. Ya. Kata kerja pasif. Adapun kata kerja aktif namanya fi'lul al-ma'lum. Jadi kata summiya ini dari kata kerja fi'lul majhul, yaitu summiya yusamma. Dan bagaimana cara metode kita mengubah kata kerja pasif dari kata kerja aktif ke pasif? Jadi ada rumusnya ya. Ya salah satunya karena summiya al-musamma ini dari kata samma yusammi, yang mana kata kerja ini termasuk kata kerja al-mu'tal ya. Fi'lul mu'tal yang dimasuki huruf illa atau huruf sakit. Huruf sakit ada 3 ya, huruf sakit ada 3, a, wa, ya. Jadi al-musamma, karena musamma ini dimasuki huruf illa, maka dikatakan fi'lul mu'tal. Dan karena huruf illanya berada di akhir huruf, di akhir kata, jadi summiya halifnya, maka dia digolongkan ke fi'il naqis. Jadi fi'il mu'tal banyak macamnya, salah satunya fi'il naqis. Dikatakan fi'il naqis karena huruf sakitnya berada di akhir huruf
dari fi'il. Nah, cara mengubah fi'il nakis ini ke pasif, pertama ya huruf pertamanya di dhamma. Jadi sama jadi su. Gitu ya. Huruf pertamanya dikasih harakat dhamma. Kemudian ya huruf kedua dari terakhir diberi harakat kasrah. Jadi su mi. Dari kata sama dari su mi. Mi-nya kasrah. Itu rumus keduanya ya. Jadi huruf kedua dari terakhir diberi harakat kasrah. Dan kemudian ya huruf terakhirnya atau huruf sakitnya, huruf ilatnya diubah menjadi ya. Jadi kalau summi ya, sama, kalau kita lihat ya sama itu huruf terakhirnya seakan ada ya, tapi tidak ada titiknya. Nah, perlu dibedakan antara ya asli yang ada titiknya dengan ya huruf berbentuk ya tidak ada titiknya. Adapun huruf ya yang tidak ada titiknya itu alif sebenarnya, bukan ya, kayak ala. Nah, ala itu yang artinya di atas, ala huruf terakhirnya itu bukan ya tapi alif. Kayak fata, kayak musamma. Nah, itu musamma. Coba lihat ya kata terakhir musamma ya, tapi sebenarnya itu bukan ya karena tidak ada titiknya. Dia itu alif. Diperbedakan ya antara ya asli yang punya titik 2 di bawahnya dengan huruf yang berbentuk ya tapi sebenarnya itu adalah alif. Jadi ya rumus ketiganya untuk mengubah kalimat aktif ke pasif itu kalimat huruf illatnya diubah dengan huruf ya. Jadi summia, dinamakan. Summia. Contohnya dalam Quran banyak ya. Kayak tala yatlu. Tala artinya membaca. Jadi kalau dijadikan pasif maka ta'nya diubah ke dhamma tu, lamnya diubah menjadi harakat kasrah tuli. Nah, alifnya diubah ke ya tuliya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tuliyat. Banyak kayak bana membangun ya, bana ya bani. Bana kita jadikan ke fi'il pasif jadi banyak berubah dhammah bu. Huruf kedua sebelum terakhir nun ni, bu ni. Nah, huruf sakit terakhirnya diubah ke ya bunia. Bunyal Islamu ala khamsin. Jadi bunia dibangun. Sama rama, rumia melempar, rama yarmi. Rumia. Contohnya banyak ya. Nah, itu fi'il madhi. Nah, beda rumusnya lagi kalau fi'il mudhari ya. Mudhari punya rumus tersendiri, tapi lebih simpel. Ya, untuk fi'il nakis ya, fi'il mudhari, fi'il nakis dalam bentuk mudhari punya rumus tersendiri. Pertama sama. Ya, huruf pertamanya diubah menjadi dhamma. Kayak tadi tala yatlu. Jadi yu yatlu dari kata yang aslinya yatlu, ya-nya diubah dari yu. Kemudian huruf terakhirnya dari huruf ya diubah menjadi alif. Jadi kebalikannya. Tadi di fi'il madi huruf sakitnya diubah menjadi ya. Nah, sekarang di fi'il mudhari huruf ya-nya diubah menjadi alif. Jadi yutla, tala yatlu, yutla. Insyaallah bisa dipahami. Itu fi'il madhi, fi'il mudhari. Jadi rumusnya mengubah fi'il nakis menjadi dari aktif ke pasif. Jadi al-musamma. Jadi tadi artinya al-musamma yang dinamakan. Nah, tadi kita sudah bahas bahwasanya al-musamma itu akar katanya dari fi'il majhul atau fi'il fasil, yaitu summiya yusamma. Nah, seperti yang kita pelajari ya,
di nahwu, setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Jadi ada kata kerja, ada fi'il pasti ada pelakunya, fa'il. Begitu juga di fi'il majhul, ya. Setiap ada fi'il majhul atau fi'il fasih pasti ada naibul fa'il namanya. Jadi naibul fa'il nanti dipelajari ya. Setiap ada fi'il majhul pasti ada naibul fa'ilnya. Naibul fa'il itu kalau diartikan sebagai ya pengganti pelaku. Ya, naibul fa'il. Nah, sekarang al-musamma karena dia aslinya adalah dari fi'il majhul, meskipun dia isim maf'ul tapi dia mempunyai fungsi atau peranan sebagai fi'il majhul. Nah, pertanyaan sekarang mana naibul fa'ilnya? Jadi mana naibul fa'ilnya? Jadi dinamakan mana naibul fa'ilnya? Jadi naibul fa'ilnya adalah setelahnya fathu. Jadi kenapa harakatnya fathu? Fathul qaribil al-mujib. Jadi dinamakan kenapa harakatnya fathu? Karena ya posisinya dalam i'rab adalah sebagai naibul fa'il dari fi'il summiya atau yusamma. Jadi al-musamma ini punya peranan atau fungsi sebagai fi'il summiya. Jadi kalau di i'rab ya fathu naibul fa'il min fi'lil majhul takdiruhu yusamma. Jadi sebenarnya ya ada ya al-musamma sini takdirnya sebagai yusamma fathu wa huwa mudhaf. Jadi selain fathu ini sebagai naibul fa'il, dia juga sebagai mudhaf. Dan setelahnya fathul qarib ya, fathul qaribi. Kenapa kasrah? Karena dia mudhafun ilaih majrur. Jadi tadi kaidahnya setiap mudhaf ilaih pasti majrur ya. Dan tanda jarnya adalah kasrah. Fathul qaribi. Al-mujibi. Nah, al-mujibi sini kenapa kasrah? Karena dia sifat mengikuti qarib ya. Dia sifat dari qarib. Sehingga kasrahnya tanda alamatul i'rabnya kasrah. Jadi kitab Fathul Qaribil Mujib. Jadi nama kitab ini adalah Fathul Qaribil Mujib. Kenapa dikatakan Fathul Qaribil Mujib? Ada yang tahu artinya fathu? Fataha yaftahu? Membuka ya. Fathul Al-Qarib dekat ya. Artinya apa? Dekat. Al-Mujib ada yang tahu? Hah? Mujib, ajaba yujibu, yang menjawab ya. Jadi tujuan pengarang, mengapa tujuan Muhammad bin Qasim sang pengarang kitab Fathul Qarib ini mengapa menamakan kitab ini Fathul Qaribil Mujib? Fathu artinya membuka ya. Kenapa fathu? Karena ya harapan pengarang kitab ini bagi orang yang mempelajarinya, terutama pemula seperti kita, diharapkan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman dalam memahami hukum-hukum fikih. Jadi harapannya penulis kitab ini dinamakan Fathu karena ya tersimpan harapan bahwasanya orang yang mempelajari kitab ini semoga dibukakan pikirannya, pemahamannya dalam memahami ilmu fikih. Sehingga dikatakan Fathu, membuka. Al-Qarib artinya tadi dekat ya. Ya, pengarang ini juga menamakan kitab ini dekat ya, dengan harapan orang yang belajar fikih lewat buku ini ya akan semakin dekat kepada Allah. Jadi salah satu wasilah ya kita memperdekat kepada diri kepada Allah itu dengan belajar ilmu agama. Salah satunya itu belajar fikih. Lewat kitab ini ya diharapkan penulis berharap bahwasanya orang yang mempelajarinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Mujib. Jadi orang yang belajar kitab ini akan semakin
dekat kepada Al-Mujib. Jadi salah satu Asmaul Husna Al-Mujib ya. Nama Allah itu Al-Mujib. Itu orang Sang Maha menjawab doa-doa kita. Toib ya. Kita cukupkan sampai sini dulu. Naktafi bihadzal qadar. Semoga yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat khusus saya pribadi, dan semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik santri sekalian. Nakhtim hadzal majlis bi qira'ati du'a subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.